Yuhu, balik lagi sama Like It nih. Hari gini semua orang kayaknya suka banget berfoto ya guys. Mulai dari selfie sampai yang benar-benar serius mengabadikan bentuk suatu objek dengan sudut artistik. Tapi apa jadinya ya kalau foto yang diambil ternyata menjadi foto terakhir seseorang? Auto merinding gak sih guys? Dan setelah diulik ternyata banyak kasus kayak begini nih. Like It udah rangkum beberapa di antaranya untuk kalian. Buat penggemar serial Glee, pasti nggak asing dengan tokoh Santana Lopez yang diperankan oleh Naya Rivera kan? Sedihnya, hidup sang artis berakhir tragis pada Juli lalu. Lewat rekaman CCTV tanggal 8 Juli, Naya dan sang putra Jose terlihat berada di Danau Piru, California, Amerika Serikat. Mulai dari keduanya tiba di parkiran sampai akhirnya menyewa sebuah perahu dan dikemudikan hingga ke tengah danau. Yap, ibu dan anak ini emang lagi liburan bareng guys. Di hari itu, Naya juga sempat memposting fotonya dan sang putra dengan caption, "Just the two of us." Gak ada yang nyangka kalau ini jadi foto terakhir sebelum ia ditemukan meninggal dunia. Seorang penyewa kapal menemukan perahu Naya terombang-ambing di danau. Saat didekati, cuma ada Jose sang putra di atas perahu. Bocah 4 tahun itu cerita kalau sebelumnya ia dan ibunya tengah berenang di danau. Namun tiba-tiba ada gelombang besar nih guys. Naya pun buru-buru menaikkan Jose ke geladak kapal. Tapi naas, karena tidak memakai pelampung, Naya kesulitan menyelamatkan diri. Pencarian gencar pun dilakukan. Jasad Naya Rivera pun ditemukan 5 hari setelahnya nih guys. Hasil otopsi menyebutkan perempuan 33 tahun itu tewas karena tenggelam. Diduga saat itu Naya terseret arus danau dan tenggelam karena tidak memakai pelampung. Gelombang air di Danau Piru emang kencang menjelang sore nih guys. Kalau lihat foto ini rasanya jadi campur aduk ya. Aduh, kasih sayang seorang ibu di sana beberapa jam sebelum keduanya akhirnya dipisahkan ajal. Sabtu 30 November 2013, dunia perfilman Hollywood berduka. Aktor laga Paul Walker tewas dalam kecelakaan tunggal di Santa Clarita, California, Amerika Serikat. Mobil Porsche yang ditumpangi Paul bersama temannya Roger Rhodes menabrak pohon yang kemudian terbakar dan meledak. Beberapa menit sebelum kecelakaan tragis terjadi, sebuah foto berhasil menangkap momen Paul di dalam mobilnya. Duduk di bangku penumpang, Paul tampak tengah tersenyum. Di sebelahnya terlihat Roger yang tengah mengemudikan mobil sport tersebut. Keduanya baru aja meninggalkan sebuah acara amal di Santa Clarita sore itu. Hasil penyidikan, mobil yang ditumpangi Paul lepas kendali dan menabrak. Beberapa waktu setelah peristiwa naas tersebut, para penggemar dan rekan Paul berdatangan ke lokasi kejadian. Paul dipastikan meninggal dunia guys sesaat setelah tabrakan dan ledakan tersebut. Ini adalah foto-foto terakhir remaja 14 tahun asal Pasadena, Amerika Serikat, Regina K. Walder. Remaja ini diculik pada tahun 1990. Pelakunya adalah seorang pembunuh berantai bernama Robert Benro Hades. Foto-foto ini ditemukan setelah polisi menangkap pria psikopat tersebut di tahun 1994. Selama diculik, Regina disiksa dengan brutal. Di beberapa foto, terlihat gadis tersebut memiliki sejumlah lebam di wajahnya. Gak cuma itu loh guys, Robert bahkan menggunting rambut Regina dan mendandaninya dengan gaun hitam. Setelah mengambil foto Regina, Robert kemudian membunuhnya. Robert yang divonis penjara seumur hidup mengaku kalau korbannya bukan cuma Regina. Konon, ia telah membunuh 50 orang yang semuanya adalah perempuan. Kejam banget ya guys. Berikutnya selfie berujung maut dari dalam negeri nih. 16 Mei 2015, mahasiswa asal Yogyakarta Eri Yunanto mendaki Gunung Merapi bersama teman-temannya. Sesampainya di puncak Garuda, pria 21 tahun ini meminta temannya mengambil foto dirinya. FYI ya guys, puncak Garuda ini emang berisiko banget dan gak dianjurkan untuk jadi lokasi foto karena berbahaya. Setelah 2 kali bergaya, Eri berencana turun, tapi dalam sepersekian detik, ia terpleset dan jatuh ke kawah Gunung Merapi. 2 hari tim SAR berjibaku mengevakuasi jasad Eri. Kondisi medan sangat berbahaya dan tim SAR nggak boleh gegabah bertindak. Apalagi suhu di kawah berkisar 30 derajat sampai 400 derajat Celcius. Barulah pada 19 Mei jenazah Eri berhasil diambil. Aduh, selfie buat seru-seruan dan kenang-kenangan ya boleh aja ya. Tapi tetap perhatikan keamanan dan prioritaskan keselamatan diri. Agustus lalu, sebuah ledakan dahsyat terjadi di kota Beirut, Lebanon. Penyebabnya adalah meledaknya 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di gudang 12 di kawasan pelabuhan. Sebelum ledakan besar terjadi, tim pemadam setempat mendapat laporan adanya kebakaran gudang. 10 anggota pemadam yang masuk dalam tim respon langsung meluncur. Belakangan, sebuah foto menjadi viral. Di foto itu terlihat 3 petugas bernama Jonun, Metal Hawa, dan Najib Hiti berusaha memasuki gudang.
Mereka berusaha banget memadamkan api. Petugas bernama Najib Hiti bahkan belum sempat memakai seragamnya. Di saat-saat genting itu, gudang penyimpanan tiba-tiba meledak. Sangat dahsyat guys. Ketiga pemadam tersebut plus belasan rekan mereka pun tewas. FYI, dalam peristiwa yang menggemparkan dunia itu, sekitar 180 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Ratusan ribu rumah di Beirut rusak parah. 28 Januari 1986, ketujuh astronot ini seharusnya mencatatkan sejarah membanggakan dalam ilmu pengetahuan. Namun siapa sangka, kisah mereka berakhir tragis guys. Mereka adalah Elizan Onizuka, Krista McAuliffe, Georgie Jarvis, Judith Rance, Michelle Smith, Dick Scobie, dan Ronald McNair. Ketujuh astronot itu bergabung dalam misi Badan Antariksa Amerika Serikat alias NASA dalam program Future in Space. Salah satu astronot, Krista McAuliffe, merupakan seorang guru yang terpilih bergabung dalam proyek besar tersebut. Pesawat ulang alik Challenger yang membawa ketujuh astronot meluncur dari Cape Canaveral, Florida. Namun kegembiraan berubah petaka nih. 73 detik setelah diluncurkan, pesawat ruang angkasa tersebut meledak dan hancur berkeping-keping. Serpihan pesawat pun menghantam Samudra Atlantik. NASA memastikan ketujuh astronot tewas dalam peristiwa itu. Foto ini diambil sebelum ketujuh astronot meluncur dengan pesawat Challenger. Semuanya tersenyum optimis, misi akan berhasil. Gak ada yang menyangka nasib mereka akan berakhir tragis. Hasil investigasi diketahui segel penutup di roket sebelah kanan rusak di awal peluncuran. Kerusakan ori membuat gas bertekanan tinggi keluar dan membakar tangki bahan bakar. Karena kecepatan tinggi, beban aerodinamis membuat Challenger meledak nih guys. Ironisnya, meledaknya Challenger terpublikasikan lewat siaran langsung. Keluarga dan publik pun berduka. NASA pun sempat vakum selama 32 bulan setelah peristiwa tragis ini. Aduh, bikin merinding ya guys melihat foto yang diambil sesaat sebelum kematian seseorang. Beberapa orang ada yang tengah bahagia dan gak menyadari kalau waktu mereka di dunia akan segera habis. Oke, kita tinggalin yang sedih-sedih ya, karena Lakit masih punya informasi kecil yang lainnya. Setelah jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap bina.